Pernah nggak ngebayangi dunia di mana semuanya itu serba praktis, serba ada, serba berkecukupan, pokoknya apa yang lo mau ada. Dulu ketika para penemu-penemuan di dunia berlomba-lomba menciptakan sesuatu, niat mereka itu cuma satu, membuat masa depan umat manusia jadi lebih baik. Mereka membuat roda untuk memudahkan memindahkan beban berat. Mereka menciptakan lampu biar bisa menerangi ketika hari gelap. Ilmuwan Jerman menciptakan roket agar manusia bisa menjelajahi ruang angkasa. Jadi memang niatnya para penemu-penemu ini untuk kesejahteraan manusia, tapi ada konspirasi besar yang membuat penemuan-penemuan ini menjadi semakin buruk. Jadi di Amerika, California, stasiun pemadam kebakaran Livermore ada lampu abadi yang sudah hidup sejak selama 124 tahun, buatan tangan sejak 1901. Pertanyaannya adalah, kok bisa lampu buatan tangan 124 tahun ini masih bisa hidup ya? Lampu ini sudah beroperasi tidak mati-mati jutaan jam lamanya, lebih lama dari lampu modern yang sekarang sering kita lihat di mana-mana. Apakah lampu seperti ini tidak bisa lagi dibuat? Jawabannya pasti bisa, tapi kalau ada produk lampu yang gak rusak-rusak, orang gak bakalan beli lagi, gak bagus buat bisnis. Nah jadi tahun 1924 sebelum Natal, perusahaan-perusahaan lampu dunia seperti Philips, International General Electric, Tokyo Electric, Osram, dan UK Associated Electric, mereka membuat sistem kartel dengan nama Phoebus Cartel, diambil dari dewa cahaya Yunani yaitu Phoebus. Kesepakatan mereka adalah membuat lampu mempunyai waktu kadaluarsa 1000 jam maksimal ketahanan lampu yang akan mereka pasarkan. Kalau ada yang curang atau ternyata lampunya bisa hidup lebih dari 1000 jam, maka perusahaan tersebut yang melanggar akan didenda. Setelah diberlakukannya sistem kartel ini, perusahaan lampu mengalami peningkatan keuntungan yang tadinya 1923 Osram 63 juta lampu, terus 1924 cuma 28 juta lampu. Dan di tahun 1926 mereka mengalami kenaikan sebesar 25%. Pada saat itu para customer produk lampu mereka yang tidak ada yang mengetahui tentang kartel ini, alasannya adalah untuk membuat standarisasi dan efisiensi produk-produk mereka. Tapi kebanyakan fakta yang sudah kita terangkan di atas adalah untuk tujuan keuntungan dan peningkatan penjualan produk mereka, bukan untuk kemaslahatan konsumen. Jadi jawaban yang tepat kenapa lampu abadi di stasiun pemadam kebakaran ini masih beroperasi adalah karena si lampu diciptakan sebelum masa kartel lampu. Jadi prohibisi kartel ini dibuat untuk sampai di tahun 1955, tapi hanya sampai tahun 1930 karena banyak tumbuh kompetitor dan juga perang dunia kedua. Tapi sistem kartel ini masih dipakai ya sampai detik ini. Perusahaan-perusahaan ini sengaja membuat produk mereka memiliki masa pakai yang pendek. Strategi ini juga dikenal dengan planned obsolescence atau keusangan terencana, adalah strategi bisnis untuk mendesain produk agar cepat usai sehingga konsumen harus membeli produk baru. Strategi ini bertujuan untuk merangsang permintaan konsumen dan menciptakan siklus konsumsi yang terus berputar. Di tahun 2003, Casey Neistat membuat video yang pertama kali viral di YouTube. Intinya dia mau servis iPod, baterainya udah soak dan mesti diganti. Dia menghubungi call center konsultasi, biaya dan sebagainya dengan biaya $255. Biaya yang harus dikeluarkan untuk penggantian baterai iPod, dan call center tersebut menyarankan untuk si Casey ini beli baru saja. Video ini viral dan mulai banyak bermunculan gugatan hukum ke Apple, dan kejadian ini tidak memberhentikan aksi Apple menggunakan planned obsolescence. Di tahun 2017, iOS update membuat iPhone lama mereka menjadi lemot loadingnya. Klaim Apple alasannya karena peningkatan tinggi di performa agar baterai terproteksi. Tentu ini gak masalah kalau baterainya bisa diganti dengan wajar. Dan sampai di tahun 2020, Apple harus membayar denda $100 juta. Tentu denda ini tidak seberapa dengan keuntungan yang mereka dapatkan dari manipulasi umur produk mereka. Tapi ada juga yang berpendapat planned obsolescence ini juga bukan hanya karena kerakusan keuntungan, tapi juga karena kemaslahatan banyak orang. Jadi pada tahun 1930, The Great Depression di Amerika, ketika banyak orang yang nganggur karena pabrik banyak berhenti beroperasi, Bernard London mencetuskan ide kalau apapun yang orang-orang konsumsi sekarang harus ada masa waktunya dan diatur oleh pemerintah, sehingga sistem di masyarakat bisa berjalan dengan semestinya. Memang terdengar ide yang tidak bisa diterima mentah-mentah,
Tapi orang-orang kebanyakan juga takut kehilangan pekerjaan mereka karena produk mereka yang buat itu terlalu bagus, awet, dan tahan lama. Plan obsolescence juga tidak sepenuhnya bergantung pada produk yang dijual, tapi bisa juga kemanusiaannya atau para calon pembeli mobil Ford dulu. Mereka tidak akan membuat banyak model mobil baru dijual ke konsumer. Mereka hanya mengikuti zaman, membuat model sesuai kebutuhan eranya. Tapi karena hampir semua keluarga di Amerika sudah memiliki mobil, mereka berpikir bagaimana caranya membuat calon customer ini membeli mobil-mobil model yang lama. Akhirnya dipoleslah mobil ini biar jadi lebih berkilau. Banyak warna dan pilihannya, dan ini berhasil membuat customer menukar mobil lamanya dengan mobil yang baru, lebih berwarna dan berkilau. Familiar kan dengan iklan yang seperti ini? Dan juga ide-ide ini harus dibarengi dengan tren saat itu. Gimana caranya tren ini bertahan cuma satu musim. Yang nantinya orang berpikir butuh untuk membeli produk yang trennya lagi terjadi sekarang. Jadi untuk yang ini poin pentingnya itu bukan produk yang terbaik bakalan dipilih orang. Tapi yang berbeda dari yang lain. Dan mengingatkan kita lagi kalau sebenarnya tidak ada hal yang tahan lama. Kalau kitanya juga masih pengen buru-buru beli dan ngikuti tren.